Jumpa lagi, Sobat Olahraga. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Brisbane Roar kembali kalah. Rafael Struijk masih dicadangkan. Netizen geram dengan kebijakan pelatih. Baru mendarat di Indonesia, Alex Pastor langsung gerak cepat. Liga 1 jadi target pantauan pertamanya. Banyak PR yang harus dibenahi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Brisbane Roar kembali kalah. Rafael Struijk masih dicadangkan. Netizen geram dengan kebijakan pelatih. Performa Brisbane Roar kian merosot. Rafael Struijk tak juga jadi starter. Musim ini tampaknya menjadi periode yang penuh cobaan bagi Brisbane Roar di A-League. Hingga memasuki pekan ke-15, tim asal Queensland ini terpuruk di dasar klasemen, hanya mampu mengumpulkan 5 poin dari 14 pertandingan. Dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 11 kekalahan, Brisbane Roar semakin sulit untuk keluar dari krisis. Dalam laga terbaru mereka, Brisbane Roar kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Western Sydney Wanderers. Kekalahan ini memicu reaksi keras dari para penggemar yang mulai mempertanyakan strategi yang diterapkan oleh sang pelatih. Salah satu keputusan yang paling disorot adalah minimnya kesempatan bermain bagi Rafael Struijk, penyerang muda yang sebelumnya tampil gemilang bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Banyak pihak menilai bahwa Brisbane Roar seharusnya memberikan lebih banyak menit bermain bagi Struijk. Tanpa adanya perubahan di lini depan, sulit bagi tim untuk bangkit dari keterpurukan. Rafael Struijk semakin terpinggirkan, ancaman bagi karir internasionalnya. Sejak kembali dari ASEAN Cup 2024, Rafael Struijk mengalami penurunan drastis dalam jumlah menit bermain. Dalam 3 pertandingan terakhir, Struijk bahkan lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan tanpa mendapat kesempatan untuk unjuk gigi di lapangan. Jika ditotal, Struijk hanya mendapatkan 44 menit bermain dalam 3 laga terakhirnya setelah membela Timnas Indonesia. Padahal, sebagai seorang penyerang muda berbakat, ia seharusnya diberikan kepercayaan lebih oleh tim pelatih untuk membuktikan kualitasnya. Minimnya waktu bermain ini bisa berdampak buruk bagi peluang Struijk untuk kembali mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Pelatih anyar Garuda, Patrick Kluivert, telah menegaskan bahwa pemain yang ingin dipanggil ke Timnas harus memiliki menit bermain reguler di level klub. Jika terus dicadangkan, bukan tidak mungkin posisinya di skuad Garuda akan tergeser oleh pemain lain yang lebih aktif bermain. Statistik menyedihkan, Struijk belum diberikan kepercayaan penuh. Sejak resmi meninggalkan ADO Den Haag dan bergabung dengan Brisbane Roar, perjalanan Struijk di Australia tidak berjalan mulus. Hingga saat ini, pemain berusia 21 tahun itu baru bermain selama 236 menit dan hanya mencetak 1 gol. Dari 9 pertandingan yang sudah ia jalani, tidak satu pun ia mainkan penuh selama 90 menit. Bahkan, dalam beberapa pertandingan terakhir, ia hanya mendapatkan menit bermain di bawah 10 menit, sebuah situasi yang tentu tidak ideal bagi pemain yang sedang dalam tahap perkembangan. Waktu bermain terbanyak yang pernah ia dapatkan sejauh ini adalah 59 menit dalam pertandingan dramatis melawan Macarthur yang berakhir dengan skor 4-4 pada 30 November 2024. Namun, setelah laga tersebut, kesempatannya justru semakin berkurang. Puncaknya terjadi saat Brisbane Roar kalah 0-1 dari Western United pada 29 Desember 2024, di mana Struijk hanya diberi waktu bermain 5 menit di penghujung laga. Jejak karir Struijk, dari Belanda ke Australia, tapi masih belum menemukan performa terbaik. Masalah kurangnya menit bermain bukan hal baru bagi Rafael Struijk. Ketika masih berseragam ADO Den Haag, ia juga kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Dalam kurun waktu 3 musim sejak 2021 hingga awal 2024, Struijk hanya tampil dalam 11 pertandingan tanpa sekalipun mencetak gol. Sebagian besar menit bermainnya justru datang dari tim U21 ADO Den Haag, di mana ia mencatatkan 41 pertandingan dengan torehan 10 gol dan 5 assist. Kini, harapan Struijk untuk berkembang di Australia tampaknya juga menemui hambatan. Jika terus berada dalam kondisi seperti ini, masa depannya di Brisbane Roar bisa semakin tidak jelas. Netizen desak pelatih Brisbane Roar untuk berikan Struijk kesempatan. Melihat performa buruk Brisbane Roar di A-League, para penggemar mulai geram dengan keputusan pelatih yang terus mencadangkan Struijk. Banyak yang merasa bahwa Struijk layak mendapatkan kesempatan lebih besar untuk membuktikan kualitasnya dan membantu tim keluar dari keterpurukan.
Jika situasi ini tidak segera berubah, Struijk harus mempertimbangkan opsi lain untuk menyelamatkan karirnya. Apakah dia akan terus bersabar di Brisbane Roar, atau mencari klub lain yang bisa memberikan jaminan menit bermain lebih banyak? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, jika Struijk ingin terus menjadi bagian dari timnas Indonesia, ia harus segera menemukan solusi agar bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Apa pendapat kalian? Haruskah Struijk tetap bertahan di Brisbane Roar atau mencari klub baru? Baru mendarat di Indonesia, Alex Pastoor langsung gerak cepat. Liga 1 jadi target pantauan pertamanya. Banyak PR yang harus dibenahi. Timnas Indonesia semakin serius dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, perhatian tertuju pada Alex Pastoor, asisten pelatih anyar timnas yang baru saja tiba di Jakarta. Meski baru menginjakan kaki di Indonesia, Pastoor tak ingin membuang waktu. Ia langsung turun ke lapangan untuk menyaksikan laga Liga 1, mencari bakat-bakat terbaik yang bisa memperkuat skuad Garuda. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan staf kepelatihan baru timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert, didukung oleh Denny Lanzaat, Gerald van den Burg, dan tentunya Alex Pastoor. Tim ini ditugaskan untuk membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di ajang internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastoor resmi tiba di Jakarta pada Sabtu lalu, menyusul kedatangan Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat yang sudah lebih dulu tiba sejak awal Januari. Kedatangan Pastoor tentu menjadi tambahan amunisi bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal pengembangan strategi dan peningkatan kualitas individu pemain. Sesaat setelah tiba, Pastoor langsung menunjukkan antusiasmenya melalui unggahan Instagram. Ia membagikan foto Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, seolah memberikan sinyal bahwa dirinya siap menghadapi tantangan baru bersama timnas Indonesia. Namun, tak butuh waktu lama bagi Pastoor untuk mulai bekerja. Hanya sehari setelah kedatangannya, ia langsung menyaksikan pertandingan Liga 1 guna memantau pemain-pemain lokal yang potensial untuk bergabung dengan timnas. Liga 1 jadi target pantauan utama. Banyak PR yang harus dibenahi. Karena baru tiba di Jakarta, pertandingan pertama yang kemungkinan besar dipantau oleh Pastoor adalah duel antara Persija Jakarta dan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Ini adalah laga yang menarik, mengingat Persija merupakan salah satu klub dengan banyak pemain timnas, sementara PSBS Biak menyimpan beberapa pemain muda berbakat yang mungkin belum terlalu dikenal. Persija Jakarta, pemasok pemain timnas. Persija Jakarta dikenal sebagai salah satu tim yang rutin menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia. Beberapa nama yang saat ini menjadi bagian penting dalam skuad Garuda adalah Rizky Ridho, bek tangguh yang menjadi pilihan utama di lini pertahanan timnas. Muhammad Ferrari, bek muda potensial yang sering dipanggil untuk level junior maupun senior. Witan Sulaiman, pemain sayap eksplosif yang sering menjadi motor serangan timnas. Ketiga pemain ini tampil solid sepanjang musim dan menjadi bagian penting dari tim Macan Kemayoran. Tidak heran jika Pastoor tertarik untuk melihat langsung bagaimana mereka beraksi di Liga 1. PSBS Biak, ada talenta muda yang bisa dipantau? Di sisi lain, PSBS Biak mungkin belum memiliki pemain yang rutin dipanggil ke timnas senior, tetapi bukan berarti mereka tidak punya potensi. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Jim Kelly Schroyer. Jim Kelly Schroyer sebelumnya masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Musim ini, ia sudah tampil dalam 20 pertandingan dan mencetak 2 gol. Sebagai pemain muda, ia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bisa menjadi pilihan menarik bagi timnas Indonesia di masa depan. Jika Pastoor melihat adanya bakat yang bisa dikembangkan dari PSBS Biak, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak pemain dari klub-klub luar Jawa yang mendapatkan kesempatan di timnas. Debut resmi Pastoor di timnas, kapan akan dimulai? Meskipun sudah mulai bekerja sejak kedatangannya, debut resmi Alex Pastoor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia baru akan terjadi pada 20 Maret 2025. Pada hari itu, timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari berselang, Indonesia akan kembali berlaga di Jakarta menghadapi Bahrain dalam pertandingan yang tak kalah penting untuk menentukan langkah Garuda ke babak berikutnya. Kedua laga ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihannya, termasuk Pastoor. Mereka harus menemukan kombinasi pemain terbaik dan strategi paling efektif agar timnas bisa bersaing di level internasional. Kedatangan Alex Pastoor bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia,
terutama dalam meningkatkan kualitas permainan dan menemukan pemain-pemain terbaik. Namun, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apakah menurut kalian Pastor bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.